Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinatul Qulub dari Prodi PGSD kelas 1E dengan nomor NIM 2023 0110 800 Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang karakteristik belajar, di mana saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama ada pengertian pembelajaran, yang kedua prinsip-prinsip belajar, dan yang terakhir ada pembelajaran dan karakteristiknya. Yang pertama, saya akan membahas pengertian pembelajaran. Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau peserta didik agar dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Kemudian pengertian pembelajaran dapat diartikan secara khusus bahwa pembelajaran adalah upaya melatih daya-daya yang ada pada jiwa manusia supaya menjadi lebih tajam dan berfungsi. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan pendidik itu ada 9. Yang pertama ada perhatian. Dalam belajar, guru hendaknya tidak mengabaikan masalah perhatian. Contohnya itu, sebelum pembelajaran dimulai, guru harus menarik perhatian siswa agar lebih berkonsentrasi dan tertarik pada materi yang sedang digunakan. Kemudian yang kedua, motivasi. Yang ketiga, keaktifan siswa. Pembelajaran yang bermakna adalah siswa yang aktif dalam proses belajar maupun pembelajaran. Kemudian yang keempat ada keterlibatan langsung. Yang kelima, pengulangan belajar. Yang keenam, materi yang menantang dan merangsang. Kadang siswa merasa bosan dan tidak tertarik dengan materi yang sedang digunakan. Untuk menghindari gejala seperti itu, guru harus memilih dan mengorganisir materi sedemikian rupa sehingga merangsang dan menantang peserta didik untuk mempelajarinya. Kemudian yang ketujuh ada balikan atau penguatan pada siswa. Penguatan atau reinforcement mempunyai efek yang besar apabila sering diberikan kepada siswa, tetapi keberhasilan siswa sekecil apapun hendaknya ditanggapi dengan cara memberikan sebuah penghargaan. Kemudian yang kedelapan ada aspek-aspek psikologi lain. Pasti setiap siswa itu memiliki karakteristik yang berbeda. Perbedaan individu baik secara fisik maupun psikis akan mempengaruhi cara belajar siswa, sehingga guru harus memperhatikan cara pembelajaran yang diberikan kepada siswa, seperti mengatur tempat duduk, mengatur jadwal, dan lain sebagainya. Kemudian yang kesembilan, pembelajaran memiliki hakikat perancangan dan perancangan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Kemudian yang ketiga ada pembelajaran dan karakteristiknya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pembelajaran adalah upaya sadar guru untuk membantu siswa atau peserta didik agar dapat belajar sesuai dengan minat dan kebutuhannya, di mana karakteristik pembelajaran itu adalah yang pertama adanya interaksi antara guru dan siswa. Yang kedua, kegiatan belajar digunakan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pembelajaran memusatkan bagaimana membelajarkan siswa, bukan pada apa yang dipelajari siswa. Kemudian adapun karakteristik dalam berbagai model-model pembelajaran adalah ada 4. Yang pertama itu ada pembelajaran kooperatif, pembelajaran kuantum, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran tematik. Pembelajaran kolaboratif adalah suatu cara belajar antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan adanya ketergantungan antara satu sama lain. Dalam pembelajaran kolaboratif dapat mengembangkan
pengetahuan bersama maupun pengetahuan individu. Adapun karakteristik dari pembelajaran kolaboratif yaitu yang pertama, dalam mencapai tujuan, siswa bekerja sama dengan teman untuk menentukan strategi pemecahan masalah yang ditugaskan oleh guru. Yang kedua, setiap anggota kelompok hanya dapat berhasil mencapai tujuan apabila seluruh anggotanya bekerja sama, di mana ketergantungan individu sangat tinggi. Kemudian, pembelajaran kuantum. Pembelajaran kuantum merupakan suatu kegiatan belajar dengan suasana yang menyenangkan, karena guru mengubah segala sesuatu yang ada di sekelilingnya, sehingga pembelajaran menjadi bergairah untuk belajar. Adapun karakteristik dari pembelajaran kuantum adalah yang pertama, menciptakan kegiatan belajar yang menyenangkan, bebas dan santai. Yang kedua, siswa mempelajari pelajaran melalui pengalaman atau dapat memanfaatkan segala sesuatu untuk memahami pelajaran. Kemudian yang ketiga, siswa diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kemudian pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan suatu pembelajaran dengan cara kerjasama, namun para anggotanya belum tentu mempunyai tujuan yang sama. Adapun karakteristik pembelajaran kooperatif adalah yang pertama, memiliki beragam model pembelajaran dan teknik pembelajaran. Yang kedua, mengaktifkan seluruh anggota kelompok untuk berperan serta dalam penyelesaian tugas tertentu. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif menggalang potensi sosialisasi di antara anggotanya. Kemudian yang terakhir ada pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merupakan pembelajaran yang memadukan bidang studi berdasarkan suatu tema sebagai kerangka isi. Adapun isi dari karakteristik dari pembelajaran tematik adalah yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima itu bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Kemudian yang terakhir, menggunakan prinsip bermain sambil belajar dan menyenangkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.